menarik, handsome, comel, insyaallah. Ustaz, singgahlah kalian. Alhamdulillah. Bujang 3 bilangnya. Ustaz, bujang 4. Al-Fadil Ustaz Dik atau Siddiq Al-Hafiz, Mudir Pondok Pesantren Nur Madinah, Taraju, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, yang mana saya sempat kaji melalui Google. Taraju itu membawa maksud timbangan emas, yakni sifat adil dan sesama, sebuah perdesaan yang kaya dengan tanaman kopi dan teh. Terus alhamdulillah, kemudian berjarak hampir 270 km daripada Jakarta, desa Taraju ini, mengambil masa perjalanan hampir 4-5 jam ke Jakarta. Jadi Ustaz mewakili Masjid Al-Hidayah Bukut, kami mengalukan hadirat Ustaz menyampaikan kuliah dan berfungsi ilmu kepada jemaah Masjid Al-Hidayah Bukut. Pada mananya tadi bermulanya sebenarnya apa tajuk ceramah, sehingga kami masjid insyaallah saya yakin sestitik pasti akan memberikan perfungsian yang seluas-luasnya kepada kita malam ini. Buka mata, buka hati, buka minda, insyaallah mudah-mudahan sama-sama mendapatkan ilmu dan input yang baru daripada perfungsian Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا في الدنيا أضيافا واتخذوا المسجد بيوتا وعلموا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر والبكاء لا تختلفن بكم الأهواء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati, yang berbahagia Tuan Pengurusi Ustaz Ridwan, kawan kami, Masya Allah, kami sudah beberapa kali makan-makan dengan beliau. Seluruh EJK Masjid, saya pun belum menghafalkan lagi, Masjid Al-Hidayah. Tuan-tuan, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mulai majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga pada waktu ini, pada masa ini, kita dapat berkumpul di masjid ini.
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memperhatikan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Ya man la tarahul uyun, wahai Allah, wahai zat yang tidak nampak oleh mata. Begitu agungnya Allah, begitu hebatnya Allah, maka tidak ada mata yang ada di dunia ini yang mampu melihat akan Allah. Hatta malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril pun belum lagi melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada seorang Nabi yang begitu kuat, yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini di dalam Al-Quranul Karim diceritakan begitu kuatnya Nabi Musa, maka orang Qibti dipukul oleh Nabi Musa dengan satu pukulan langsung mati. Kita tak faham macam mana kekuatan Nabi Musa ini. Bahkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di situ diceritakan suatu saat Nabi Musa didatangi oleh malaikat Ijrail, malakul maut. Kemudian malakul maut ini datang kepada Nabi Musa hendak mencabut nyawanya Nabi Musa. Maka Nabi Musa ini diceritakan memukul malakul maut sehingga terkeluar biji mata daripada malakul maut. Kita tak paham tuan-tuan macam mana kekuatan yang boleh malakul maut pun terkeluar biji matanya. Sehingga malakul maut itu datang kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mengutus aku kepada orang yang kuatnya semacam itu? Meskipun nanti ini hadis perlu penjelasan yang panjang, karena sebagian orang menyelewengkan makna ini hadis seolah-olah Nabi Musa memukul itu karena Nabi Musa tidak terima nyawanya akan dicabut. Ini perlu penjelasan panjang, tapi bukan pada masa ini kita boleh menjelaskan. Tapi yang nak kita jelaskan adalah bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa yang begitu kuat itu, di dalam Al-Quran Nabi Musa katakan, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tampakkanlah engkau kepadaku, anzur ilaik, supaya aku melihat akan engkau. Maka kata Allah, qala lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan mampu, kamu tidak boleh melihat aku. Kalaulah Nabi Musa yang kuat macam itu tak boleh melihat Allah, tak akan mampu melihat Allah, apatah lagi dengan kita yang banyak lemah. Kita ini kekuatannya tuan-tuan lemah sangat. Beristri dua pun tak mampu kan, saking lemahnya itu. Kita ini lemah tuan-tuan. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah itu adalah zat yang tak boleh dilihat daripada dunia ini. Baru nanti di akhirat, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh yang masuk ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang penuh kegembiraan, ila rabbiha nadhirah, mereka pun akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tukhanituhu dhunun, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tercampuri oleh prasangka-prasangka hambanya. Wala
al-kabair wa la tughayyiruhu al-hawadith. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berubah, yang tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang baru. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terpengaruh dengan makhluk. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, seandainya orang yang paling awal di antara kalian dan orang yang paling akhir, wa insakum, baik manusianya, wa jinnakum, baik jinnya, seluruhnya dikumpulkan, seluruhnya ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi orang yang paling taat kepada Allah, menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ketakwaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seluruh manusia menyembah akan Allah, maka Allah sebut ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka sedikit pun tidak akan menambah akan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan salat, tuan-tuan zakat, tuan-tuan ibadah ini tidaklah itu menambah akan kehebatan Allah. Kekuasaan Allah itu mutlak, tidak bergantung dengan disembah atau tidak disembah. Berbeza dengan pemimpin-pemimpin itu. Macam WIBK di sini, saya pun tak paham di sini apa. Kalau di sana disebut dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemarin kantornya pejabatnya itu dibakar dulu. Orang Indonesia ngamuk kemarin. Ada perkataan-perkataan mereka yang menyakiti, akhirnya pejabat mereka dibakar. Kira-kira tuan-tuan, macam DPR itu kalau dibakar, hatinya macam mana? Gelisah kan? Bahkan ada anggota DPR, WIB mungkin di sini, rumahnya pun habis. Tuan-tuan lihat kan di YouTube, rumahnya habis, barang-barangnya diambil, habis sudah. Bagaimana kira-kira perasaannya itu? Kekuasaannya bergantung kepada orang yang memilihnya. Kalau rakyat sudah tak mau, habis sudah jabatannya. Itulah kekuasaan makhluk. Berbeza dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaannya mutlak, tidak ada batas. Kehebatannya, keagungannya. Kalaulah kita berpikir macam mana puncak kejayaan, puncak keluhuran, puncak kekuasaan Allah, itu lebih daripada itu. Sebaliknya tuan-tuan, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya seluruh makhluk ini, baik yang awal ataupun yang akhir, jin dan manusia, mereka pun tidak menyembah Allah, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, itu pun tidak akan mengurangi kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, majelis kita ini, kita hadirkan kehebatan Allah. Majelis kita ini kita mulai dengan menghadirkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha hebat, dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang memberikan rezeki dan nikmat kepada kita.
maka pantas dan layak majelis kita ini kita mulai dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak paham sebenarnya ini apa. Tapi tadi Tuan Pengurusi cakap untuk berlepak-lepak itu, kalau boleh Ustaz membahas tentang masjid, dan membersihkan masjid. Insyaallah pada waktu ini, perjumpaan ini, sedikit banyak kita akan membicarakan tentang masjid. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Jadi Nabi memberikan keterangan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita dari seluruh mana-mana tempat yang ada di muka bumi ini, dari seluruh mana-mana tempat yang ada di dunia ini, hanya masjidlah tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi terlepas tuan-tuan masjid itu buruk ataupun tidak buruk, jelek ataupun tidak jelek, paham jelek kan tuan? Rusak ataupun tidak rusak, menurut Allah masjid itu mau masjid lama ataupun masjid baru, masjid buruk ataupun masjid bagus, masjid baik, bagi Allah, menurut Allah itulah tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka ulama memberikan penjelasan, ketika masjid itu merupakan tempat yang dicintai oleh Allah, bahkan paling dicintai oleh Allah, maka orang yang Allah takdirkan, orang yang Allah gerakkan untuk datang ke masjid itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang baik itu, orang-orang yang Allah cintai itu, mestilah Allah akan takdirkan, mestilah Allah akan berikan kekuatan untuk datang ke tempat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Makanya kalau tuan-tuan Allah takdirkan, Allah berikan kenyamanan, Allah berikan keselesaan, Allah berikan ketenangan berada dalam masjid, ini tanda Allah itu mencintai kita. Ya, tapi tak boleh sombong tuan-tuan. Ya, ini Allah mencintai saya, tak boleh. Sebaliknya tuan-tuan, sebaliknya, ketika seseorang itu tidaklah Allah berikan hatinya hidayah, keterbukaan hati untuk
datang ke masjid, Allah tak beri, Allah tak nak dia masuk masjid. Kalaupun masuk masjid, dia tidak merasakan ketenangan. Kalaupun dia masuk masjid, dia tidak merasakan keselesaan. Meskipun dia masuk masjid, dia merasakan kesusahan. Maka ini pun tanda, kata para ulama, orang tersebut adalah orang yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika orang yang Allah dudukkan dalam masjid itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, kebalikannya tuan-tuan, sebaliknya tuan-tuan, orang yang Allah tidak hadirkan dalam masjid, ini pun pertanda orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tuan-tuan, tak boleh untuk menghukumi orang lain. Catat ya, tidak boleh untuk menghukumi orang lain. Jadi macam kita lihat jiran, kita lihat muka dia ini tak pernah datang ke masjid, langsung kita datangi. Tadi Ustaz bagi tahu di masjid itu, kamu itu orang yang dibenci oleh Allah. Oh, tak boleh macam itu. Kita tak paham, kita tak tahu apa alasan dia tak datang ke masjid itu. Ini hanyalah untuk menghukumi hati kita saja. Jadi kalau kita rasa tuan-tuan, kalau dalam masjid itu tenang, kalau dalam masjid itu selesa, kalau dalam masjid itu ingin berlama-lama, maka ingin mudah-mudahan ya Allah, Allah itu, engkau itu mencintai akan aku. Tetapi tuan-tuan, ketika hati kita ini gundah gulana, paham gundah gulana tuan-tuan? Ketika hati kita ini tidak merasa nyaman berada di dalam masjid, tidak merasa selesa, tidak merasa tenang, ya Allah, jangan-jangan engkau ini benci kepada aku ya Allah. Maka tuan-tuan tanya kepada hati masing-masing, tuan-tuan ini kalau dalam masjid itu merasa tenang atau tidak tenang? Merasa selesa atau tidak selesa? Karena tuan-tuan, orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, man shalat subha, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah. Kalau sudah berjamaah itu di mana tuan-tuan? Di masjid. Man shalat subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh, thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Perhatikan, kalau dia duduk tuh maknanya dia tidak ingin bersegera keluar dari masjid. Dia merasakan ketenangan, dia merasakan kenyamanan, sehinggalah dia ingin berlama-lama berada di dalam masjid. Thumma qa'ada, kemudian dia duduk, tapi duduk pun bukan sembarang duduk. Kita terkadang duduk dalam masjid sampai istri kita pun cari kita. Ada yang macam itu tuan-tuan, dicari istri, mana nih suamiku, jangan-jangan masuk janda-janda, gitu kan? Ternyata ada dalam masjid duduk, tapi duduknya tuh tidur. Bahkan tidak sadar tuh, begitu khusyuknya duduk tuh, sehingga terkeluar dari mulutnya itu sesuatu. Kalau orang Sunda itu bilang dahdir. Kalau dahdir tuan-tuan keluar nih, kita tuh, saya tak paham bahasa Malaysia lah, diartikan sendiri. Ini tidak tuan-tuan, dalam hadis ini, setelah dia sholat subuh, thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Apa yang dia lakukan dalam duduk tuh? Yadhkurullah
dia berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, mau dia zikir dengan bacaan zikir ataupun makna zikir, dia duduk dalam majelis ilmu, itu pun termasuk dalam zikir. Sampai kapan tuan-tuan? Hatta taqlu asyamsu, sampai matahari terbit. Kira-kira dari adzan berkumandang, dari adzan dikumandangkan hingga matahari terbit itu berapa menit tuan-tuan? Coba dalam jadwal itu ada waktu tuluh. Kalau di Indonesia ini kira-kira 90 menit dari waktu adzan subuh. Maknanya dia duduk tuh berapa menit tuan-tuan? Berapa jam tuan-tuan? 1 jam setengah. Kuat tak untuk 1 jam setengah? Di masjid. Ini tak akan berlaku kecuali dia dicintai oleh Allah sehingga merasakan ketenangan. Kalau hatinya rusak, hatinya penuh seperti orang munafik. Dalam hadis lain Rasulullah sebut al-munafik fil masjid. Orang munafik berada di dalam masjid itu qattayri fil qafsi, seperti burung yang berada di dalam sangkar. Sangkar itu tuan-tuan meskipun terbuat dari emas, namanya burung berada di dalam sangkar, dia tidak akan merasakan ketenangan, mestilah dia ingin keluar. Begitulah orang munafik berada dalam masjid. Maka tuan-tuan, yang akan mendapatkan kemuliaan, yang akan mendapatkan keagungan, yang akan mendapatkan pahala yang diceritakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah untuk berada dalam masjid. Setelah matahari terbit kira-kira 90 menit atau 100 menit, setelah dia duduk berzikir kepada Allah, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian salat berapa? 2 rakaat. Yang sering kita sebut dengan salat isyraq. Maka kalau orang salat subuh, setelah subuh dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian melaksanakan salat yang disebut salat isyraq itu, kata Nabi, pahalanya itu, ganjarannya itu adalah kahajjatin wa umratin tamah, seperti haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Nabi sebut sempurna, kalimat tambahnya itu hinggalah 3 kali tuan-tuan. Nah, permasalahannya dan pertanyaannya, adakah di antara tuan-tuan yang selalu berlaku macam itu tiap hari? Adakah di Masjid Al-Hidayah ini yang setelah subuh dia duduk hingga matahari terbit? Adakah tuan-tuan? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Karena memang tuan-tuan yang Allah pilih datang ke masjid itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, masjid itu di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai Baitullah. Al-masjidu buyutullah fil ardh. Masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah di atas permukaan bumi ini. Banyak rumah yang kita jumpai di alam dunia ini, bahkan sebagiannya adalah istana, sebagiannya adalah rumah-rumah yang mewah. Tetapi rumah-rumah yang ada itu meskipun berbentuk istana, meskipun berbentuk kerajaan, tidak pernah semuanya itu disebut sebagai Baitullah. Hanya masjid meskipun huruf Allah sebut Baitullah. Apa makna masjid itu sebagai
sebagai Baitullah, sebagai rumahnya Allah. Ulama bagi tahu, ulama bagi penjelasan yang dimaksud masjid sebagai Baitullah adalah masjid itu adalah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan bermakna Allah bertempat di masjid, tetapi maknanya adalah begitu agungnya itu masjid sehingga dinisbatkan kepada Allah, karena memang di masjid itulah turun akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, orang yang duduk dalam masjid itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ini pun, ini adalah duduk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid itu ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, dan itu menjadi hak masjid. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billah, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu nahwu, tuan-tuan, ilmu tata bahasa Arab, kalimat innama itu biasa digunakan sebagai adatul qasri atau adatul hasri, sebagai pembatasan bahwasannya hanyalah yang akan memakmurkan masjid Allah, hanyalah orang yang senang mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna kebalikannya tuan-tuan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang yang merusak imannya kepada Allah, mestilah dia ini tidak akan mau untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembatasan tuan-tuan itu pun sebagai tanda keimanan. Maka para ulama mengatakan tuan-tuan, kalaulah kita ini ingin tahu apakah iman kita ini benar kepada Allah, ataukah iman kita ini ada kerusakan, ada permasalahan dalam iman kita, maka ulama bagi tahu caranya adalah engkau duduk di dalam masjid. Caranya tanyakan kepada hati engkau, apakah aku ini suka memakmurkan masjid atau tidak. Jadi tuan-tuan tanya, saya ini iman itu betul atau tak betul, benar atau tak benar, sahih ataupun tak sahih. Maka salah satu tanda yang boleh tuan lakukan adalah tanya hati tuan-tuan itu, apakah tuan-tuan ini senang memakmurkan masjid atau tidak. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid ini, kalau kita lihat, itu adalah dengan 3 perkara. Jadi memakmurkan masjid ini, kalau kita lihat kesimpulan apa yang disampaikan oleh para ulama, itu adalah 3 perkara tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, memakmurkan masjid itu adalah
adalah dengan membangunnya. Jadi kalau dalam satu kampung, kalaulah dalam satu daerah, kalaulah dalam satu kawasan belum lagi berdiri masjid, maka termasuk memakmurkan masjid itu adalah dengan membinanya, dengan membangunnya, dengan mendirikannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjid. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mendirikan masjid. Maka dalam sejarah tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, belum lagi Rasulullah mendirikan rumah, belum lagi Rasulullah memikirkan tempat tinggalnya. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikirkan adalah membangun masjid. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kalaulah kita masuk satu tempat, sementara di situ belum ada bangunan, belum ada pun bina pembangunan di situ, maka kalau boleh itu yang pertama kali dibina oleh kita itu sebelum rumah itu mesti terlebih dahulu. Maka diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beristirahat di Kuba. Jarak Kuba dengan Madinah itu kan dekat saja. Rasulullah ketika beristirahat di Kuba, Rasulullah pun yang pertama kali Rasulullah bina itu adalah masjid. Rasulullah mengambil satu batu kemudian diletakkan di depan masjid itu, di dalam kiblat masjid. Kemudian ketika Rasulullah meletakkan batu itu, maka Abu Bakar pun meletakkan batu di atas batu Rasulullah. Kemudian datang Sayyidina Utsman pun meletakkan batu di atas batunya Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian datang Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain, mereka pun meletakkan batu di atas batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya tuan-tuan, kalaulah masjidnya itu sudah ada, maka kita lihat, kalau masjid itu sudah buruk, masjid itu sudah bermasalah, maka ulama bagi tahu yang kedua, setelah membina dan pembinaan itu sudah wujud tapi mungkin karena sudah begitu lama, maka yang kedua adalah dengan tasyiduha, dengan membaikinya. Tuan-tuan tak payah atau tak boleh menyalahkan pengurusi yang nak membaiki masjid. Macam mungkin ada fasilitas yang harus dilakukan ataupun yang harus dibuat, kita dukung tuan-tuan, kita sokong tuan-tuan, karena itulah yang termasuk memakmurkan masjid. Dalam kitab Rawaihul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam, Imam Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni, ulama ahli tafsir, beliau menjelaskan, dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat yang annal murad, bahwasanya yang dimaksud bi imaratil masjid, dengan mengimarahkan masjid itu adalah dengan yang pertama adalah binauha, membangunnya, wa tashyiduha, yang kedua dengan membaikinya, kemudian yang ketiga dengan menambal atau mengganti perkara-perkara yang sudah rusak daripada masjid. Ini pun termasuk memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang kedua,
termasuk memakmurkan masjid. Dan inilah pembahasan yang pokok. Adalah yang dimaksud dengan mengimarahkan masjid setelah membinanya, setelah membangunnya. Yang kedua adalah dengan memperhatikan kebersihan masjid. Tuan-tuan pahami dan tuan-tuan tanamkan dalam diri masing-masing. Membersihkan masjid itu bagian daripada mengimarahkan masjid. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah idh ja'alna, ketika kami menjadikan al-baita, Masjidil Haram yang ada di Makkahul Mukarramah itu, mathabatan, sebagai tempat berkumpul bagi manusia, mathabatan linnas wa amna, dan aku jadikan sebagai tempat yang aman. Kemudian kata Allah, wattakhidu, jadikanlah oleh kalian, hai Ibrahim, hai Nabi Ismail, min maqam Ibrahim musalla, sebagian daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Kemudian ayat berikutnya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, Allah ya, supaya dia membersihkan, supaya mereka berdua membersihkan baitia, rumahku, masjidku, lil-qaifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal-akifina, bagi orang-orang yang i'tikaf, wal-ruk'a sujud, dan bagi orang-orang yang rukuk dan bersujud. Bayangkan tuan-tuan, begitu agungnya masjid, begitu mulianya masjid, sehinggalah setingkat Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan masjid. Jadi yang disuruh itu bukan orang macam kita, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Apatah lagi dengan kita, tuan-tuan. Dan ulama tafsir mengatakan ayat ini pun berlaku secara umum. Meskipun dalam ayat ini seolah-olah yang diperintahkan itu Masjidil Haram, tapi ulama tafsir mengatakan ayat ini berlaku secara umum. Mana-mana masjid yang ada di alam permukaan bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa dibersihkan. Insyaallah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhraja qadratan minal masjid, barang siapa yang mengeluarkan kotoran daripada masjid. Paham kotoran, tuan-tuan? Barang siapa yang mengeluarkan kotoran daripada masjid, biqadri ma yaduru fil ain, seukuran yang dapat dipandang oleh mata. Maknanya kotorannya kecil. Macam kita melihat ada satu kecil saja, kita ambil, tuan-tuan. Terkadang kan kita lihat nampak ada sedikit kotoran, kita ambil, itu namanya kotoran sebiji mata. Itu kecil sekali. Akhrajahu Allah Ta'ala min a'zamil dzunubih, maka Allah akan mengeluarkannya dari dosa-dosa besar yang ada dalam dirinya. Baik tuan-tuan, meskipun hadis ini mestilah ada diperselisihkan begitu, tapi untuk fadilah boleh. Bayangkan tuan-tuan, satu
kotoran yang kecil kita ambil itu dapat menjadi Allah membersihkan dosa-dosa kita. Maka di antara adab para ulama, tuan-tuan, kalau mereka melihat kotoran dalam masjid itu, mereka senantiasa ambil. Diceritakan Imam Bukhari itu melihat kotoran yang ada dalam masjid, Imam Bukhari ambil, kemudian dimasukkan di dalam poketnya. Dipoketkan, saya bisa sebut sakunya. Maka insya Allah ya, mulai hari ini, mulai saat ini, ketika kita melihat satu kotoran yang kecil, apalagi yang besar, kita ambil tuan-tuan, kita ingat hadis baginda Nabi SAW, ini akan menjadi penyebab terkeluarnya dosa dari diri kita. Selanjutnya tuan-tuan, nah ini fadilah yang besar lagi. Di dalam kitab Lubabul Hadith, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti ini ulama hadis besar. Meskipun hadis ini dipermasalahkan juga, tapi tidaklah Imam Suyuti meriwayatkan hadis kecuali beliau yakin dengan itu hadis. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menjelaskan, man akhraja adzan minal masjid, barang siapa yang mengeluarkan kotoran daripada masjid, barang siapa yang mengeluarkan sampah-sampah daripada masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membinakan, akan membangunkan satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sampah tuan-tuan ambil, itu boleh menjadi Allah ganti di surga itu dengan rumah di surga. Kemudian tuan-tuan, masya Allah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang penting kita bagi tuan-tuan. Terkadang sebagian dari kita ini melihat orang yang bertugas sebagai cleaning service, sebagai orang yang petugas kebersihan di dalam masjid itu, sebagai satu jabatan, satu kedudukan yang hina atau yang biasa-biasa saja. Betul tuan-tuan? Terkadang tuan-tuan, kalau di Indonesia ini kita sebut markot. Nah, saya pun tak paham di sini apa disebut. Jadi kalau yang suka bersih-bersih masjid itu disebut dengan markot. Kalau di sini tak paham. Terkadang kita pandang orang yang bertugas kebersihan itu macam biasa saja, tidak punya jabatan tinggi. Padahal tuan-tuan, kalau kita melihat hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis dijelaskan bahwasanya orang yang selalu membersihkan masjid ini sebenarnya adalah mempunyai kedudukan yang begitu mulia dan begitu agung. Diceritakan inna ra'atan sauda, bahwasanya ada seorang perempuan yang hitam, kanat taqummu. Jadi ada perempuan yang kulitnya hitam, tetapi kebiasaannya ini adalah taqummu ay taknusu, yakni senantiasa dia ini menyapu. Paham menyapu tuan-tuan? Menyapu masjid. Al-masjidah, senantiasa menyapu masjid di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqadaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah itu merasa kehilangan. Beberapa hari ini tak nampak, beberapa hari ini tak ada di dalam masjid. Jadi biasa ada dia menyapu masjid, tetapi sudah beberapa hari ini tidak nampak di dalam masjid. Fasa'alaha ba'da ayyam, maka Rasulullah itu bertanya tentang perempuan tersebut setelah beberapa hari. Faqila lahu atinnaha matat, maka dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perempuan yang sering menyapu masjid itu sekarang sudah meninggal, sekarang sudah wafat.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala kuntum adamtumuni?" Kenapalah kalian itu tidak memberitahukan kepadaku? Jadi Rasulullah kalau kita lihat macam menyalahkan, kenapa kamu tak bagi tahu akan aku? Qala, maka periwayat hadis itu mengatakan, "Faka'annahum sagharu amraha." Kenapa para sahabat itu tidak memberitahukan kepada Nabi, tidak bagi tahu kepada Nabi tentang kematian wanita tersebut? Faka'annahum sagharuha. Seolah-olah sahabat itu memang meremehkan. Jadi menganggap pekerjaan wanita itu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Bukan pekerjaan yang hebat. Macam kita sekarang tuh. Kalau kita lihat yang macam bertugas bersih-bersih itu jabatan yang paling rendah. Macam itu, kita lihat macam itu. Maka faqala, lihat Bapak, Rasulullah ini sangat memperhatikan, begitu memuliakan. Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku kepada kuburnya. Rasulullah pimpinan seluruh alam, tuan-tuan, pimpinan dunia dan akhirat. Rasulullah minta ditunjukkan mana itu kubur wanita yang selalu menyapu dalam masjid. Fadanduhu, maka para sahabat menunjukkan kepada Nabi. Fasalla alaiha, kemudian Nabi pun sholat di atas kuburnya. Bayangkan, begitu mulianya, begitu agungnya, sehingga orang yang senantiasa membersihkan masjid itu, Nabi pun datang kepada kuburnya sengaja untuk menyolatkannya. Bagaimana tuan-tuan, seseorang yang disolatkan jenazahnya itu oleh Nabi, itu menunjukkan keagungan, kemuliaan, kehebatan, kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, masjid ini tuan-tuan begitu agungnya dan begitu mulianya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah kalau ada orang yang mengotori masjid. Jadi mengotori masjid itu tuan-tuan memanglah harus, nanti dalam hukum itu berbeza. Kalau najis memanglah wajib dibersihkan. Macam kotoran ya sunnah muakkadah, anjuran. Tetapi lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbu, Rasulullah itu sedang berkhutbah. Indra'a nukhamah, maka Rasulullah ini tiba melihat nukhamah. Apa nukhamah itu tuan-tuan? Dahak. Nukhamah ini dahak. Paham dahak tuan-tuan? Kita mengeluarkan satu cairan dari hidung itu atau dari mulut itu dahak mana? Saya tak paham bahasa apa. Nabi sedang berkhutbah di dalam mimbar, kemudian Nabi melihat ada nukhamah, ada melihat dahak fi kiblatil masjid. Ini parah tuan-tuan. Dahaknya itu berada di dalam kiblatnya masjid. Berarti ada orang meludah di mana? Di depan masjid. Maka di sana fataghayyadha 'alan nas. Dan Rasulullah itu manusia lembut. Rasulullah itu orang yang paling handsome, orang yang paling lembut. Tapi lihat Rasulullah ini fataghayyadha. Apa fataghayyadha itu? Idhar, menampakkan kemarahan. Rasulullah manusia lembut, manusia sabar, tapi Rasulullah tak tahan. Rasulullah menampakkan kemarahan ketika masjid sebagai rumah Allah itu diludahi, ada kotoran dalam masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma hakkaha, Rasulullah berhenti daripada khutbah itu, kemudian Rasulullah itu hakkaha. Hakkaha ini macam apa tuan-tuan? Dikering, tahu tuan kering? Ada macam satu kotoran sudah kering itu kemudian
Rasulullah langsung sendiri melakukannya. Kemudian fada'a biza'farana, Rasulullah meminta untuk diberikan za'faran, minyak za'faran. Falaqahu, kemudian Rasulullah mengusapkan minyak wangi di tempat tadi yang ada dahak. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha qibala wajhi ahadikum. Ketahuilah ketika engkau berada dalam masjid, ketika engkau sholat itu engkau sedang menghadap akan Allah. Idza shalla, maka kalau kalian sholat, fala yamsuk baina yadayhi. Kalau engkau sholat, janganlah engkau meludah di hadapanmu. Kalau zaman sekarang rasa-rasanya tak ada lah orang sholat kemudian meludah. Kalau zaman dulu itu karena memang masjid itu masih berupa tanah, jadi terkadang mungkin ada dulu orang-orang nakal kan, lagi sholat tuh macam terasa kemudian dia ludahkan. Itu tak boleh buat, karena ini adalah tempat masjid. Kemudian tuan-tuan lagi, masya Allah, ini penting juga sebagai penggira kita. Imam Hasan Al-Basri seorang ulama yang hebat daripada kalangan tabi'in. Kalau beliau berbicara ini, orang itu terpukau, orang itu takjub, menangis. Begitu hebatnya pembicaraan Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ini pun daripada hadis, muhurul hur, mas kawinnya bidadari. Mas kawin tahu betul? Kita mau menikah itu kan beri mas kawin. Bidadari yang di surga itu nanti dia ingin mas kawin. Apa mas kawin bidadari itu? Mas kawin bidadari itu muhurul hur fil jannah. Mas kawinnya bidadari di dalam surga itu adalah kansul masajid, adalah menyapu masjid. Jadi kalau tuan-tuan menyapu masjid itu maknanya tuan-tuan ini sedang mengumpulkan mahar-mahar untuk bidadari. Semakin banyak sampahnya, semakin yang dibersihkan, semakin banyak juga mahar untuk bidadari. Insya Allah tuan-tuan, tuan-tuan nak bidadari atau tak? Atau cukup dengan bidadari yang di rumah? Kita ingin juga bidadari di rumah kan? Tapi juga nanti memang laki-laki dapat bidadari di surga. Maknanya tuan-tuan, semakin banyak mas kawin tuan-tuan, semakin banyak dapat bidadari. Tuan-tuan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kebersihan masjid ini sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man akala thauman, barang siapa yang memakan thauman ini bawang putih, au basalan, atau memakan bawang merah. Kalau orang-orang Arab itu, orang-orang Pakistan macam itu kan, kalau makan bawang itu langsung makan satu biji itu, sehingga terkadang mulut itu menjadi bau. Kalau kita taklah di Melayu ini tak ada orang makan. Kalau setahu saya di Indonesia tak ada orang makan bakso itu makan macam langsung itu tak ada. Tak ada kan? Atau ada di sini macam itu? Tak ada lah yang macam itu. Man akala thawman aw basalan, barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, kata Nabi, falyatazilna masjidana, maka hendaknya dia menjauh dari masjid kami. Jadi begitu pentingnya kebersihan dalam masjid, sehingga orang yang bau mulut pun Man ana